Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video ini. Perkenalkan, nama saya Alia Sofi Fathia, biasa dipanggil Alia. Oke, jadi video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Hadis Muamalah. So guys, thank you, terima kasih sudah mampir di video saya ini. Oke, lalu apa yang akan kita bahas pada video ini? Nah, teman-teman mungkin udah nggak asing lagi ya, atau mungkin sudah menjadi kebiasaan atau hal rutin yang ada di hidup kita sehari-hari, yaitu kegiatan atau transaksi jual beli. Dan pastinya teman-teman udah paham bener ya tentang apa itu transaksi jual beli. Tentunya setiap kegiatan jual beli kita membutuhkan alat tukar atau mungkin saat ini uang gitu. Kita harus membawa uang untuk dapat membawa pulang atau membeli barang yang kita inginkan. Tapi teman-teman, di video ini kita nggak akan mengulik lebih dalam atau membahas secara spesifik tentang jual beli itu sendiri, tetapi kita akan membahas tentang bagaimana caranya, bagaimana nasibnya kalau kita mau membeli suatu barang atau sebuah barang, tapi kita tidak punya uang atau kita belum ada wujud uangnya tuh kita nggak bawa gitu. Nah, lalu gimana caranya? Di video kali ini kita akan membahas tentang hal tersebut. So, lalu apa solusi yang ada ketika kita mau membeli sesuatu tapi kita nggak punya uang atau kita nggak bawa uang? Nah, salah satu solusinya adalah dengan cara gadai. Nah, teman-teman udah tahu apa itu gadai? Sekarang ini mungkin udah ramai ya, udah nggak asing lagi tentang apa itu gadai, dan mungkin di setiap daerah, masing-masing kota atau daerah sudah ada, pasti kita temuin tentang sebuah tempat yang bertuliskan dengan pegadaian. Nah, oke, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang pengertian apa itu gadai, terus gimana sistemnya gadai, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari beliau Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ishtara ta'aman min Yahudin ila ahlin warahnan dir'an min hadidin. Jadi bahwa Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah membeli suatu makanan dari ahli Yahudi, dari orang Yahudi, dan beliau ini berhutang. Nah, berhutangnya dengan memberikan baju besinya kepada orang Yahudi tersebut. Dalam riwayat lain diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan ini diceritakan oleh Anas bahwa Anasin qala laqad rahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dir'ahu inda Yahudi bil Madinah fa akhadha li ahlihi minhu sya'irin. Jadi Anas ini bercerita bahwa sesungguhnya Rasulullah itu telah memberikan atau menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi di Madinah, dan kemudian Rasulullah mengambilkan gandum, kemudian diberikan kepada keluarganya, dan kemudian baju besinya itu diambil kembali. Oke, dari beberapa hadis, dari dua hadis ini mungkin dapat memberikan sedikit gambaran ya tentang apa itu gadai. Ya, jadi gadai dalam istilah fikih disebut sebagai dengan rahan, yaitu penahanan terhadap suatu barang yang dijadikan sebagai pembayaran. Itu adalah gadai yang kita dapat ambil dari kegiatan transaksi dari hadis yang telah disebutkan tadi. Nah, saat ini gadai itu mungkin mayoritas orang memahami gadai itu dengan demikian. Sebagai contoh, si A membutuhkan uang 10 juta, tetapi karena si A ini tidak mempunyai uang sebanyak itu, dan dia memiliki beberapa batang emas, katakanlah satu batang emas seberat 10 gram. Nah, kemudian si A ini membawa 10 gram emasnya ke pegadaian. Kemudian di pegadaian dia memberikan emas tersebut, dan dari pihak pegadaian mengatakan bahwa emas ini bisa dihargai dengan sejumlah 10 juta uang. Nah, dari sini pihak pegadaian menahan emas tersebut, dan si A mendapatkan uang 10 juta. Nah, transaksi ini yang atau
kegiatan ini yang saat ini kita sebut dengan pegadaian. Mungkin gadai. Seringkali orang memaknai gadai itu seperti itu. Lalu, apakah gadai ini diperbolehkan dalam Islam atau bagaimana sih Islam memandang gadai? Jadi dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 283 menjelaskan bahwa gadai ini boleh dilakukan. Kemudian sumber hukum yang kedua adalah hadis, bahwa dari hadis yang telah disebutkan di atas, Nabi sendiri telah melakukan kegiatan gadai, sehingga dapat kita simpulkan bahwa gadai ini diperbolehkan. Dan yang ketiga, sumber yang ketiga yaitu mayoritas ulama pun menyetujui bahwa gadai ini boleh dilakukan dengan beberapa syarat. Nah, syaratnya apa? Bahwa gadai boleh dilakukan selama tidak ada biaya tambahan yang diperoleh pihak gadai. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi prosesi gadai ini boleh dilakukan selama uang yang dikembalikan itu tidak bertambah, atau singkatnya tidak ada unsur riba di dalamnya. Misalnya tadi si A meminjam uang 10 juta. Nah, suatu saat dia ingin menebus emasnya kembali, maka dia datang dengan membawa uang 10 juta saja. Ketika di awal sudah ada perjanjian misal harus mengembalikan 12 juta, maka transaksi gadai ini haram hukumnya dalam Islam, karena di dalamnya mengandung unsur riba. Baik, yang selanjutnya adalah sistem gadai yang ada di Indonesia. Dari berbagai sumber yang saya dapatkan, ada 3 macam sistem gadai di Indonesia. Yang pertama adalah gadai konvensional. Gadai ini sebagaimana yang berlaku di lembaga atau instansi gadai pada umumnya. Sistemnya adalah ketika misalnya ini kita meminjam uang 10 juta, kemudian sesuai dengan kebijakan pihak pegadaian bahwa uang 10 juta ini harus dikembalikan dan dikenakan bunga sebesar 5%. Sehingga ketika kita meminjam 10 juta, maka untuk menebus barang yang kita gadaikan itu harus membawa uang sebesar 10.500.000. Nah, sistem gadai yang seperti ini adalah sistem gadai yang diharamkan atau dilarang oleh syariat Islam. Karena pada tujuan utamanya gadai ini itu kan mempermudah atau membantu sesama yang membutuhkan uang, begitu ya. Namun dengan nantinya ada bunga atau biaya tambahan yang harus dibayarkan, nah hal ini justru malah memberatkan orang yang menggadaikan. Sehingga itulah mengapa Islam mengharamkan atau melarang adanya gadai yang dengan sistem konvensional, karena mengandung unsur riba. Sistem gadai yang kedua adalah gadai syariah, yang mana pada pegadaian syariah ini lumayan sudah sesuai dengan hukum Islam. Jadi gadai konvensional ini karena mengandung riba, sehingga gadai konvensional ini dalam Islam tidak diperbolehkan. Sedangkan gadai yang kedua, gadai syariah, itu sudah disesuaikan oleh syariat Islam, sehingga gadai syariah boleh dilakukan. Yang mana pada gadai syariah ini sebenarnya ada biaya tambahan, tetapi tujuannya adalah sebagai biaya perawatan, bukan bunga dari barang atau uang yang dipinjam. Oke, jadi gadai syariah ini di awal sudah terjadi adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, bahwa pihak pertama meminjam misalnya 10 juta, maka terjadi perjanjian bahwa akan nantinya dikembalikan misal 10 juta 100.000. Nah, 100.000 ini bukan sebagai bunga atau biaya tambahan dan riba, tetapi tujuannya adalah sebagai biaya perawatan barang yang digadaikan. Kemudian sistem gadai yang ketiga yaitu gadai tradisional atau personal. Nah, gadai ini tidak dilakukan dengan lembaga atau instansi manapun, tetapi gadai ini dilakukan secara perseorangan, atau misalnya saya dengan teman saya dengan tetangga, dan lain sebagainya. Jadi gadai ini dilakukan secara pribadi masing-masing, yang mana ketika melakukan gadai yang dengan personal itu sebaiknya atau dianjurkan mengajak dan mengadakan adanya pihak ketiga, sehingga pihak ketiga ini bisa menjadi saksi dan kemudian bisa menjadi pihak penengah
jikalau nanti terjadi suatu kesalahpahaman atau permasalahan. Oke, dari beberapa pemaparan tentang gadai ini timbul beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah barang gadai ini menjadi hak milik pihak kedua? Jawabannya adalah tidak. Barang yang digadaikan masih sepenuhnya milik pihak pertama, tetapi boleh diambil pemanfaatannya atau boleh digunakan dan dimanfaatkan oleh pihak kedua dengan seizin pihak pertama, dan juga dengan syarat bahwa biaya perawatan atau biaya penggunaan ini ditanggungan oleh pihak kedua. Misalnya pihak pertama menggadaikan motornya dan kemudian pihak kedua ingin menggunakan motor tersebut, maka bensin kemudian biaya ketika terjadi kerusakan itu ditanggungkan oleh pihak kedua. Termasuk ketika pihak pertama menggadaikan sebuah HP, nah kemudian pihak kedua ingin menggunakan HP tersebut, maka biaya kuota atau kemudian nantinya ada kerusakan dan perawatannya itu ditanggungkan oleh pihak kedua. Pihak kedua harus menanggung dan merawat barang tersebut. Ya, sedikit tambahan tentang hak milik tadi ya, bahwa barang gadai itu masih menjadi hak milik oleh pihak pertama. Nah, namun ada beberapa fenomena yang mungkin terjadi di pedesaan ya, masih marak adanya pegadai menggadaikan sebidang tanah. Jadi misal pihak pertama itu menggadaikan sebidang tanah yang dimana tanah tersebut terdapat beberapa tanaman. Nah, kemudian digadaikan oleh pihak pertama menggadaikan kepada pihak kedua. Nah, suatu ketika tanah ini masih ada di tangan pihak kedua, ada atau mungkin tumbuhan tersebut berbuah. Nah, karena hak milik itu masih menjadi milik pihak pertama, maka sebenarnya buah-buahan tersebut dan tanah seisi-isinya itu menjadi milik pihak pertama, sehingga buah dan tanah seisinya itu tidak boleh dikonsumsi dan digunakan oleh pihak kedua. Namun pihak kedua boleh mengambil buah tersebut, namun harus izin terlebih dahulu kepada pihak pertama. Kemudian apabila sebidang tanah tersebut kosong, apakah boleh digunakan? Jawabannya adalah boleh, dan tentunya harus dengan seizin pihak pertama. Nah, kemudian apabila tanah tersebut dikerjakan atau kemudian ditanami sesuatu, nah maka tanaman-tanaman ini menjadi milik pihak kedua, karena yang melakukan atau yang bekerja atas tanah tersebut itu adalah pihak kedua. Beda lagi ketika tumbuhan-tumbuhan yang ada di tanah tersebut dari pihak pertama, maka haknya masih ada di pihak pertama. Tetapi kalau yang mengerjakan adalah pihak kedua dengan seizin pihak pertama, maka tanah isi dari tanah tersebut atau hasil dari tanah tersebut menjadi milik pihak kedua. Pertanyaan yang kedua adalah bagaimana jika barang yang digadaikan ini sudah jatuh tempo dan pihak pertama belum memiliki uang untuk menebus barang yang digadaikan? Menurut Islam, barang gadai dapat menjadi milik pihak kedua apabila telah dinanti masa 1 tahun. Jadi setelah jatuh tempo, setelah tiba masa yang telah ditentukan, misal pihak pertama meminjam uang 10 juta kepada pihak kedua, yang mana akan dikembalikan dalam masa 5 tahun. Nah, ketika 5 tahun ini, dalam kurun waktu 5 tahun, pihak pertama belum dapat mengembalikan uang 10 jutanya, maka pihak kedua dapat memiliki barang yang digadaikan setelah menunggu masa 1 tahun. Ya, itulah beberapa pemaparan tentang gadai. Ya, dapat kita ambil kesimpulan 2 hal. Yang pertama, bahwa gadai dalam Islam hukumnya adalah boleh, dengan syarat tidak ada unsur riba di dalamnya. Kemudian yang kedua adalah barang gadai masih menjadi milik pihak pertama atau orang yang menggadaikan barangnya, dan dapat diambil manfaat dari barang gadai tersebut oleh pihak kedua dengan syarat atas seizin pihak pertama, dan juga biaya perawatan atau biaya selama digunakan itu ditanggung oleh
pihak kedua. Oke, itu saja mungkin dari video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.